Untuk itu kita akan membuat controller JavaScript sekarang. Tadi kita sudah membuat control CSS, kali ini kita akan membuat controller untuk JavaScript. Maka kita balik ke index lagi, kita copy aja ini, include untuk CSS, tapi kita taruh di section JavaScript. Dan include-nya sekarang bukan css.php, tapi js.php. Ya, Anda bisa namain itu apa aja, yang penting Anda tahu. Oke, jadi kita akan masuk ke folder controller, kita akan buat file PHP baru, namanya adalah JS. Oke, sama seperti css.php, kita copy aja ini supaya nggak capek nulisnya. Kita save, lalu yang pasti adalah kita harus mengubah ini ya, karena ini include-nya style sheet. Jadi kita balik ke index PHP, kita lihat JavaScript penulisannya hanya seperti itu ya. Jadi simple. Kita masukin di echo yang pertama ini adalah main.js ya, kalau tidak ada page-nya. Lalu untuk katalog juga sama. Katalog.js. Dan untuk ini produk ya. Lalu sisanya adalah E404.js. Nah, keuntungannya juga dengan Anda membuat controller ini adalah jika pada suatu halaman Anda tidak memiliki atau tidak ada modul JavaScript untuk halaman itu, ya Anda tidak perlu meng-else if-kan page Anda. Jadi misalkan di halaman katalog itu pure HTML dan PHP aja. Mungkin Anda menggunakan CSS, pure hanya itu aja untuk informasi tanpa ada interaksi. Karena interaksi-interaksinya mungkin hanya ada di menu bar dan di footer mungkin, dan itu sudah ada di index.php kan JavaScript-nya. Jadi Anda nggak perlu memisalkan membuat percabangan else if untuk page itu. Jadi itu juga Anda mempunyai full control terhadap JavaScript dan CSS dan file-file tambahan apalagi yang eh, akan di-include-kan atau akan di-load saat halaman tertentu dibuka. Jadi ini saya merasa keuntungan penggunaan controller adalah seperti itu. Memang kekurangannya adalah setiap kali kita membuat page baru Anda harus mengupdate css.php dan js.php Anda di halaman controller ini. Tapi keuntungannya adalah Anda memiliki full control 100% terhadap uh, code apa yang di-load saat page itu dibuka. Oke, kita save aja dan kita akan membuat main.js sekarang. Di folder JavaScript ya tentunya. Oh iya, untuk JavaScript. Oke, tadi kita salah ya. Oh benar ya, udah JS ya, bukan CSS lagi, bukan style lagi ya. Oke, kita di JS, kita new. Oh, sorry, bukan new PHP, tapi new JavaScript. Main.js. Oke, untuk JavaScript pembuatan toggle carousel ini mudah banget, nggak sesulit yang kita membuat header. Karena di sini hanya ada satu elemen yang ingin kita buka dan tutup, yaitu adalah carousel content. Jadi di div carousel title-nya ini di sepanjang kiri sampai kanan kita akan memasukkan eh, perintah JavaScript on click seperti itu, dan kita kasih nama perintahnya misalkan adalah toggle carousel tanpa pakai parameter. Jadi kita kosongkan aja parameternya. Anda boleh pakai titik koma, boleh enggak, sama aja. Untuk satu fungsi saya rasa nggak perlu titik koma, nggak masalah. Lalu di main.js kita akan mendeskripsikan apakah toggle carousel itu. Kita mulai dengan menuliskan function, karena ini merupakan suatu function. Function toggle carousel. Oke, kita buka dan kita tutup pakai kurung kurawal. Dan gampang aja, kita langsung panggil elemen yang ingin kita buat menjadi interaksi apa, yaitu adalah ID-nya adalah carousel content.
Kita copy aja supaya nggak salah tulis. Kita mulai dengan dolar, karena ini jalan menggunakan jQuery. Dolar menggunakan kurung biasa, lalu masukkan ke dalam kutip, mulai dengan tanda pagar seperti penulisan CSS, karena ini adalah ID bukan kelas. Kita langsung paste aja, carousel content, dot, langsung toggle aja. Toggle 500 detik, 500 milisekund atau setengah detik. Misalkan seperti itu. Oke, dengan begini aja kita sudah bisa membuat interaksi. Di sini kita coba refresh. Ya, jika kita klik, kita tutup, dan terbuka seperti itu. Nah, ini terlihatnya mungkin agak cepat ya. Ini karena tinggi daripada carousel kita, lebih dari yang saya harapkan karena kita jadi ada 2 baris di sini. Tapi kalau browser ini kita stretch ke samping sehingga jadi 1 baris, animasinya tidaklah terlalu cepat ya. Kurang lebih sama dengan search bar di sini ya animasinya untuk ke bawah dan animasi scrolling drawernya ini. Oke. Dan untuk sementara saya akan buat jadi 4 gambar aja, jangan 5 karena memang Windows saya untuk screen capture di video ini memang sengaja saya kecilkan supaya tulisannya tidak terlalu kecil-kecil Anda baca. Jadi saya akan buang 1 gambar di sini. Oke. Dan kita refresh. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tambahan lagi adalah saya pengen saat ini di load halaman pertama ini nggak langsung kebuka, tapi kondisinya seperti ini tertutup. Jadi saya bisa masukkan kelas untuk div content ini, kelasnya adalah hidden ya. Semudah itu karena kita sudah membuat kelas-kelas di index.css itu. Makanya saya merasa terbantu sekali penggunaan kelas-kelas yang sudah saya definisikan di awal. Jadi mudah sekali dalam saya membuat CSS styling yang umum. Di kondisi awal sini kita lihat kalau kita refresh langsung tertutup dan jika dibuka langsung terbuka. Dan memang cara kerja jQuery seperti itu bisa kita perhatikan kalau lebih detail load gambar dari kiri ke kanannya pun fadingnya secara berurutan ya, nggak langsung plak keluar semua. Jadi ini juga bagusnya jQuery, semua sudah ya bisa dibilang sudah diperhitungkan lah ya. Jadi nggak dari awal nongol. Tapi kita kalau bisa lihat dari pertama kali dia ngeload itu agak transparan, baru nyata, dan begitu juga dengan selanjutnya dia akan bertahap 1, 2, 3, 4 dan nggak sekaligus. Jadi itu menambahkan plus point untuk segi animasi, kesannya ribet gitu kan, kesannya wah keren ya interaksinya. Padahal semudah itu aja JavaScript ya, hanya untuk memanggil satu fungsi. Nah itu fungsinya JavaScript, hebatnya atau powerfulnya jQuery itu di situ, mempermudah kita dalam membuat suatu fungsi-fungsi interaksi sehingga kita bisa memfokuskan dan meluangkan waktu lebih ke CSS, ke HTML dan ke layoutnya dan ke PHP-nya mungkin.